memasuki hari ke-6, kondisi banjir di Kabupaten Demak semakin meluas. Bahkan saat ini banjir sudah masuki wilayah kota. Hingga malam ini banjir di Kabupaten Demak masih belum juga surut. Bahkan masuk hari ke-6, kondisi banjir perlahan sudah masuk ke wilayah kota. Menurut informasi, hingga kini warga terdampak banjir tercatat mencapai 97.147 jiwa. Sedangkan warga yang mengungsi tercatat mencapai 24.946 jiwa yang tersebar di 56 titik pengungsian. Ya, bisa selain merendam rumah warga, banjir juga sempat melumpuhkan jalur pantura. Meluasnya banjir disebabkan tanggul yang jebol. Belum adanya upaya perbaikan, sementara air dari sungai terus mengalir masuk wilayah pusat Kota Demak. Dan biasa untuk mengetahui update terkini dari kondisi banjir Demak yang semakin meluas, kita sudah terhubung dengan jemaah kontributor BTV langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat malam jemaah, bisa digambarkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Kita mendapatkan informasi bahwa banjir semakin meluas. Adakah kemudian perkembangan terbaru dari kondisinya? Ya, selamat malam juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait kondisi banjir di Kabupaten Demak hingga pada hari Jumat ini terus meluas hingga ke kota. Benar adanya banjir meluas di Kabupaten Demak hingga di wilayah kota sendiri merupakan luapan dari sungai yang berada di batas kota Demak dengan Grobogan, di mana jebolan sungai selain di Sungai Ulan ada sungai di sebelah sana yang akhirnya jebol pada belum lama setelah di sungai perbatasan di Kudus dengan Demak, di mana jebolan tersebut berdampak air yang terus mengalir hingga di sekitaran kota di Kabupaten Demak. Akhirnya pada mulai 2 hari terakhir ini akhirnya menggenang hingga di sekitaran alun-alun hingga pemerintahan di Kabupaten Demak pun genang banjir. Selain di wilayah kota, banjir yang parah juga di wilayah Kecamatan Karanganyar sendiri menyebabkan hingga hari tadi proses evakuasi masih terus dilakukan dari sejumlah relawan berbagai daerah di Jawa Tengah, terus berupaya melakukan evakuasi warga yang menginginkan untuk tidak di tempat posko pengungsian. Seperti di salah satu pengungsian di tempat kami melaporkan ini yang berada di Kabupaten Kudus, di mana posko pengungsian terus ditambah, di mana dari update data yang kami peroleh di Kabupaten Kudus sendiri tercatat mencapai 2.000 jiwa warga Demak, terdiri dari 579 kakak, di mana 2.302 yang di Kabupaten ini tersebar pada jumlah titik posko pengungsian mulai dari gedung DPRD, jumlah balai desa, pasar hingga gedung haji IPHI Jakarta Kudus dan hingga ke rumah-rumah warga. Bahkan dapat kami sampaikan pula ada juga pengungsi yang hingga memilih ngekos ataupun kontrak di rumah-rumah yang masih bisa di ini. Ya, jamaah kita mengetahui bersama bahwa banjir ini kan sudah cukup lama ya jamaah ya. Dan juga ini diperparah dengan adanya tanggul yang jebol. Apakah kemudian sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maupun mungkin pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas hal itu untuk setidaknya untuk memperbaiki tanggul? Ya benar tidak. Terkait penanganan tanggul jebol yang berada di Karanganyar maupun di wilayah kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Grobogan sendiri, penanganan sendiri sudah dimaksimalkan. Mengingat derasnya arus sungai yang berada di sungai mengalir ke permukiman, membuat proses penambalan tanggul secara darurat dilakukan secara ekstra, di mana
penanganan sendiri beberapa waktu yang lalu Kepala BNPB ketika menyambangi di Kabupaten Demak sendiri menargetkan proses penutupan tanggul di wilayah Kecamatan Karanganyar ditargetkan rampung hingga sekira 5 atau 7 hari ke depan pasca kunjungannya kemarin, di mana dalam penanganan tanggul ini terkendala karena derasnya arus tersebut sehingga untuk tiang pancang yang untuk penahan arus belum bisa dimaksimalkan karena bit arus masih terus mengalir. Baik. Selain itu, upaya yang lain dari pihak pemerintah sendiri dalam penanganan banjir ini, yakni dengan cara modifikasi cuaca di aliran Sungai Wulan di wilayah Kabupaten Grobogan dan Blora yang merupakan arus kiriman dari wilayah sana, sehingga modifikasi cuaca tersebut mengatur agar tidak mengalir deras. Baik, jamaatnya langkah-langkah sudah dilakukan untuk bagaimana kemudian menanggulangi banjir dan juga tanggul yang jebol hingga saat ini yang agak menyulitkan karena banjirnya masih tinggi. Oke, jamaah, kita kemudian akan bicarakan mengenai pengungsian di sana. Bagaimana kondisinya jamaah? Kita tahu bersama bahwa semakin hari kan artinya semakin banyak warga yang harus diungsikan. Ya, benar Rizal. Terkait kondisi pengungsi di sini memang bisa digambarkan, bisa kami lihatkan. Inilah kondisi suasana pengungsian yang berada di salah satu posko pengungsian di Kudus, yang berada di Desa Koramkulon. Di sini mulai balita, lansia, dari satu tidur di sini, di mana dapat kami laporkan pengungsi yang berada di sini tidak hanya diri saja, mulai mengeluhkan terkait kondisi kesehatannya karena mereka mengingat kondisi puasa, selain itu kondisi fisik mereka yang belum maksimal karena kondisi pasca terdampak banjir. Saat ini dapat kami sampaikan dari keterangan yang kami peroleh, mereka mulai yang dibutuhkan dalam penanganan banjir ini mulai logistik hingga peralatan kesehatan berpakaian wanita dan anak-anak masih sampai saat ini masih terus dibutuhkan untuk korban banjir yang berada di wilayah Kabupaten Kudus maupun di Demak. Perlu kami sampaikan pula dalam penanganan banjir di Demak ini selain warga yang bertahan di posko pengungsian mungkin lebih tertangani daripada warga yang masih ada bertahan di tanggul ataupun di panjang bantaran jalur Pantura di tenda-tenda Jarum. Baik. Kondisi sederhana. Begitu. Kita akan nantikan bersama update dan juga perkembangannya dari sana. Tentunya kita berharap bersama bahwa banjir akan cepat surut dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal ini dan juga atas pengungsian di sana juga turut mengambil langkah yang lebih signifikan dalam menanggulangi banjir sana. Terima kasih jamaah atas informasi yang telah Anda sampaikan.